Oke, assalamualaikum, bertemu lagi di channel ini, channel yang membahas film-film lucu dan film-film yang menarik untuk dibahas. Pada kesempatan kali ini aku akan merangkum sebuah film yang berjudul Koyo Gara Orewa. Film ini dirilis tahun 2018. Ini adalah film salah satu live actionnya anime Koyo Gara Orewa jika kalian penyuka anime. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja mulai alur ceritanya. Itadakimasu. このジョルノ・ジョバーナには夢がある。 Di awal scene diperlihatkan sepasang keluarga yang baru pindah ke rumah barunya, dan salah satu anggota atau anaknya ini bernama Mitsusashi. Mitsusashi kemudian meminta uang kepada ibunya untuk merubah penampilan rambutnya ke sekolah barunya. Dan kemudian Mitsusashi pergi ke tempat cukur. Dan kemudian saat Mitsusashi mau masuk ke tempat cukur, tak sengaja ia bebarengan membuka pintu bersama orang lain. Dan untuk orang ini, kalian akan tahu namanya nanti. Dan kemudian orang ini pergi. Dan tanpa kita sadari ternyata pemilik tempat cukur ini adalah orang yang tidak asing, yaitu Genji dari film Crowd Zero. Dan di sini Mitsusashi meminta untuk diubah rambutnya menjadi pirang atau seperti ini. Dan kemudian setelah ia pergi dari tempat cukur ini, Mitsusashi di sini berpikir setelah mengubah penampilannya, ia juga akan mengubah sikapnya. Yang awalnya menjadi anak sekolahan biasa, sekarang menjadi bandung atau anak berandalan lah teman-teman istilahnya. Dan inilah film Koyo Gara Orewa. Lalu esoknya di pagi hari, Mitsusashi masuk ke sekolah barunya dan memperkenalkan diri kepada teman-teman barunya. Lalu gurunya yang bernama Pak Mukunoki bilang kepada semuanya seharusnya hari ini ada satu lagi murid pindahan. Dan tak berselang lama murid pindahan yang dimaksud datang. Dan orang ini adalah orang yang kita temui tadi di awal scene tadi, yang bernama Ito. Yang jika kalian lihat, dia juga sudah merubah penampilannya seperti Mitsusashi. Di sini Mitsusashi dan Ito terkejut bersama karena mereka saling mengubah penampilan mereka. Dan scene pun berganti di ruang guru, yang dimana salah satu guru bertanya kepada Pak Mukunoki bagaimana dengan murid pindahan tadi pagi yang bernama Mitsusashi dan Ito. Di sini Pak Mukunoki menjawab, dia menyuruh Mitsusashi dan Ito untuk mengubah penampilan rambutnya, kalau tidak dia akan menggundulnya seperti pendeta, sambil berlagak sok keren di depan teman guru lainnya, terutama kepada ibu guru cantik ini, Ibu Yamaguchi. Lalu scene berganti lagi kepada Mitsusashi yang mengawasi Ito, yang bertujuan untuk menghadang Ito. Di sini Mitsusashi takut kalau Ito membeberkan rahasianya ke teman-temannya bahwa ia dulu hanya seorang anak sekolahan biasa, bukan berandalan seperti sekarang. Tak berselang lama juga gerombolan geng kelas ini pun datang. Mereka pun membawa Mitsusashi ke atap gedung sekolahan untuk diajak berantem. Mereka kesal dengan penampilan Mitsusashi yang sok keren dengan gaya rambut kuningnya. Di saat mereka mau berantem, si Ito pun datang mau menolong Mitsusashi yang sedang dikeroyok geng kelas ini. Tetapi Mitsusashi malah marah-marah kepada si Ito karena Ito menyebutnya orang lemah. Dan si Mitsusashi pun juga berkata bahwa rambut Ito mirip bulu babi. Dan disinilah Ito marah juga mendengarnya. Akhirnya mereka berdua pun gelut seperti anak kucing sama geng kelas ini. Tak disangka ternyata mereka berdua mampu mengalahkan semua anggota geng kelas ini. Dan akhirnya di sini Mitsusashi dan Ito berteman mulai sekarang. Dan mereka pun membuat janji tidak akan membeberkan rahasia mereka kepada semuanya, bahwa mereka dulu hanya seorang anak sekolah biasa sebelum pindah ke sekolah barunya ini. Tetapi di saat mereka membuat janji, si Mitsusashi memperlihatkan sifat aslinya bahwa ia seorang pengecut karena membawa bubuk merica untuk mengalihkan perhatian geng kelas tadi pas saat dikeroyok. Lalu keesokan paginya, si Ito dan Mitsusashi saat mau pergi ke kelas dihadang oleh geng kelas ini lagi. Tetapi mereka bukannya mau mengajak ribut lagi, melainkan memberi hormat kepada Ito dan Mitsusashi.
Dan kemudian pada saat di kelas, salah satu geng kelas yang bernama Sakawa tadi memberitahu Mitsusashi bahwa ada siswi dari sekolahan dari Seiran Joshi yang mencarinya. Tetapi di sini Mitsusashi menyuruh si Ito untuk menemui siswi-siswi tersebut. Di sini si Ito pun menemui mereka dan bilang kepada mereka bahwa dia tidak akan bertarung melawan cewek. Dan tidak berselang lama ketua geng siswi ini pun datang yang bernama Kyoko-san dan temannya juga yang bernama Akemi. Itu pun yang melihat Kyoko-san terpesona dengan kecantikannya. Dan tak berselang lama juga Mitsusashi datang menemui mereka semua. Dan obrolan mereka pun dilanjut ke sebuah kafe. Di sini si Kyoko-san dan Akemi memberitahu tujuan mereka menemui Ito dan Mitsusashi. Mereka mau minta bantuan kepada Ito dan Mitsusashi untuk melawan geng sekolah lain yang menyerang sekolah perempuan Seiran Joshi atau sekolah Kyoko-san dan Akemi. Di sini Mitsusashi langsung menyetujui permintaan Kyoko-san dan Akemi, tetapi dengan satu syarat, yaitu lalu kemudian mereka semua melancarkan rencana mereka, yang dimana Mitsusashi dan Ito berdandan seperti siswi dari sekolahan perempuan ini. Dan kemudian mereka berdua menghajar semua anggota geng ini dengan merayunya terlebih dahulu. Dan akhirnya mereka semua pun kalah. Tetapi di sini mereka berjanji bakal mencari Ito dan Mitsusashi yang berpenampilan seperti murid cewek di sekolahan ini. Dan kemudian si Kyoko-san dan Akemi berterima kasih kepada Ito dan Mitsusashi. Dan disinilah kita juga bisa melihat ada benih-benih cinta di antara Ito dan Kyoko-san, karena Kyoko-san ternyata juga suka kepada Ito. Lalu pada saat perjalanan pulang, saat mengobrol, Mitsusashi tahu kalau Ito menyukai Kyoko-san. Karena si Ito yang senyum-senyum sendiri saat membicarakan Kyoko-san. Tetapi di sini si Ito mengelaknya dan tidak mau mengaku. Dan pada saat di pertengahan obrolan, mereka berdua berdebat. Yang dimana Ito bilang bahwa ia tidak suka bertarung menggunakan cara pengecut seperti tadi pas saat menolong Kyoko-san saat melawan geng tadi. Dan sebaliknya Mitsusashi lebih suka menggunakan cara pengecut atau curang asal pun menang. Dan karena itu pun mereka berdua tidak bersahabat lagi. Lalu keesokan harinya Akemi mendatangi sekolahan Nankou, yaitu sekolahan Mitsusashi dan Ito. Si Mitsusashi yang langsung bertemu pun diberitahu oleh Akemi bahwa Kyoko-san diculik geng yang berkomplot dengan Yakuza kemarin. Di sini si Ito yang baru datang dan mendengarnya langsung mau menolong dan menuju ke markas Yakuza sendirian. Karena dia sudah tidak berteman lagi sama Mitsusashi. Dan kemudian scene berganti lagi kepada Mitsusashi yang sedang membawa gerobak. Di sini Mitsusashi tak sengaja menendang botol minuman dan mengenai kedua orang ini yang bernama Imai dan yang satu lagi partnernya yang bernama Tanigawa. Mereka berdua adalah murid dari sekolahan Beni, yang dimana si Imai adalah penguasa sekolahan tersebut. Tetapi sayangnya dia agak bodoh dan mudah dikerjai seseorang. Tetapi dibalik kebodohannya tersebut, dia termasuk petarung yang kuat. Maka dari itu dia dijadikan penguasa sekolah Beni oleh teman-temannya. Di sini Mitsusashi mencoba mengerjai Imai dengan menyuruhnya membawa gerobak ini ke suatu tempat. Si Mitsusashi bilang kepada Imai jika Imai benar-benar kuat, Imai harus membawa gerobak ini ke suatu tempat yang ditunjukkan Mitsusashi. Karena si Imai ini agak bodoh seperti yang aku bilang tadi teman-teman, Imai pun menyetujuinya dan langsung membawa gerobak tersebut ke tempat yang ditunjukkan Mitsusashi. Lalu scene berganti kepada Ito yang datang ke markas Yakuza sendirian untuk menolong Kyoko-san. Di sini salah satu anggota Yakuza kaget, ternyata orang yang dicarinya ternyata seorang laki-laki yang menyamar menjadi siswi perempuan. Akhirnya Ito pun mencoba melawan mereka semua. Tetapi karena Yakuza ini terlalu kuat, Ito pun dihajar habis-habisan di sini. Dan lalu scene berganti lagi kepada Mitsusashi yang sedang mau bertarung melawan Imai. Dan di sini Mitsusashi bilang ke Imai bahwa ia akan datang ke sini lagi jika si Imai menunggunya di sini. Dan karena si Imai mempercayainya, si Imai pun menyetujuinya. Lalu scene pun berganti lagi kepada Ito yang berjuang melindungi Kyoko-san dari Yakuza ini. Dan karena si Ito pun tetap tidak mau menyerah, Yakuza ini pun marah. Ito pun dihajar habis-habisan lagi oleh Yakuza ini. Tetapi pas saat itu sudah kewalahan, Mitsusashi dan Akemi-chan serta teman-teman lainnya datang menolong dengan menyemprotkan gas pemadam kebakaran.
Dan di sini Ito pun bangkit kembali dan membantu Mitsusashi melawan Yakuza ini. Dan karena semua Yakuza sudah tak berdaya, di sini ada salah satu anggota Yakuza yang masih setengah sadar dan bilang kepada Mitsusashi dan Ito bahwa mereka akan mencari dan balas dendam kepada si Ito dan Mitsusashi. Dan karena Yakuza ini tidak tahu nama asli Mitsusashi dan Ito meninggalkan jejak dengan nama samaran yaitu Ishibashi dan Yoshimura. Lalu scene berganti kepada mereka berdua pulang. Dan di sini si Ito berterima kasih kepada si Mitsusashi karena telah menyelamatkannya tadi. Dan saat mereka melanjutkan berjalan pulang, lagi-lagi mereka dihadang anak berandalan lagi. Dan pada saat itu juga ada seorang cewek yang menolong Mitsusashi dan Ito yang bernama Akasaka Riko. Yang dimana si cewek ini pandai bertarung dan mengalahkan mereka semua. Dan dia juga satu sekolahan sama Ito dan Mitsusashi, yaitu di sekolahan Nankou. Dan kemudian si cewek itu pun pergi. Dan lalu scene berganti pada waktu malam kepada si Imai dan Tanigawa yang masih menunggu Mitsusashi di sini. Yang dimana Mitsusashi sudah berjanji kepada mereka berdua bahwa Mitsusashi akan datang ke tempat ini lagi. Dan karena si Mitsusashi yang selalu berikrar janji atau pembohong, ataupun juga bisa disebut pengecut, dia pun tidak akan datang ke sini sampai kapanpun. Dan karena si Imai ini agak bodoh seperti yang saya bilang tadi teman-teman di awal scene tadi, dia pun tetap menunggu Mitsusashi di sini. Dan karena si Tanigawa ini teman yang baik, si Tanigawa tetap menemani si Imai di sini juga. Dan kemudian scene berganti lagi kepada keempat orang ini, yang dimana dua orang ini adalah murid dari sekolah Akehisa, yang dimana sekolah yang dijuluki mempunyai murid-murid terkuat bertarung. Dan kedua orang ini bernama Satoshi, yaitu pemimpin Akehisa atau pemimpin murid-murid terkuat di sekolahan Akehisa. Dan partnernya bernama Sagara. Di sini mereka berdua disuruh Yakuza untuk menemukan orang bernama Ishibashi dan Yoshimura. Dengan kata lain yang dimaksud mencari Ito dan Mitsusashi. Lalu scene berganti lagi kepada Mitsusashi dan Ito di kelas pada waktu jam istirahat. Di sini si Ito dibekali kyokosan makanan yang dimana makanan di atasnya ada lambang hatinya. Si Mitsusashi yang melihatnya pun meminta sedikit bekal kyokosan yang diberikan kepada Ito. Tetapi Ito di sini menolaknya dan akhirnya mereka berdua pun berebut. Dan di situ juga tak berselang lama, cewek yang bernama Riko pun datang dan melerai mereka berdua. Di sini si Riko memarahi si Mitsusashi dan menyuruh Mitsusashi untuk membawa bekalnya sendiri. Dan kemudian Riko pun pergi. Dan untuk penutupan mereka pun slow-mo.